pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas besar dari SSWK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Fikri Ramdhani. Nama saya Devin Fauzi. Nama saya Muhammad Kevin Febrian Wibowo. Perkenalkan, nama saya Helmen dan Rukmana. Saya Leonard Fredly Putra Dewata. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Pada sistem kontrol dan rekayasa sistem dinamik, transfer function atau fungsi alih merupakan salah satu representasi matematis yang penting untuk menggambarkan hubungan antara input dan output suatu sistem dalam domain frekuensi. Pada sistem listrik dan mekanik rotasi seperti motor penggerak kipas angin, transfer function dapat mempresentasikan dinamika perpindahan energi dari sumber listrik ke gerakan mesin mekanik kipas. Melalui fungsi ini, karakteristik sistem seperti kestabilan, respon, transien, dan performa steady state dapat dianalisis secara kuantitatif. Hal ini memudahkan proses perancangan, analisis, maupun pengendalian sistem. Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan dalam mengidentifikasi hubungan antara parameter listrik seperti tegangan, arus, induktansi, dan resistansi dengan parameter mekanik seperti momen inersia, kecepatan putar, serta gaya gesek. Selain itu, adanya ketidakpastian parameter akibat variasi beban atau kondisi lingkungan juga dapat mempengaruhi akurasi model transfer function yang dibangun. Permasalahan ini berimplikasi pada kesulitan dalam memprediksi respons sistem secara akurat, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap efisiensi kerja motor kipas angin dan kestabilan sistem secara keseluruhan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan analisis transfer function secara komprehensif yang mengintegrasikan model listrik dan mekanik rotasi motor kipas angin. Dalam pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh model matematis yang lebih akurat sehingga memudahkan dalam proses pengendalian, optimisasi performa, serta evaluasi kinerja sistem. Analisis transfer function juga penting sebagai dasar perancangan sistem kendali kontrol sistem untuk mencapai performa yang optimal sesuai kebutuhan operasional. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini kelompok kami itu mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membentuk model matematis sistem listrik dan mekanik rotasi pada motor kipas angin. Yang kedua, bagaimana menyusun transfer function dari sistem gabungan listrik dan mekanik motor kipas angin. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh parameter sistem terhadap karakteristik respon dinamika motor kipas angin berdasarkan transfer function yang diperoleh. Lalu tujuannya yang pertama itu membentuk model matematis sistem listrik dan mekanik rotasi motor kipas angin. Yang kedua, menyusun transfer function gabungan dari sistem listrik dan mekanik motor kipas angin. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh parameter sistem terhadap karakteristik respon dinamik motor kipas angin. Oke, di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang ada pada kelompok kami. Untuk yang pertama, dapat dilihat pada gambar. Di sini ada rangkaian simulasi sistem kita, yaitu diagram sistem gabungan antara sistem listrik dan mekanik pada motor DC. Terdapat sumber tegangan DC yang dinyatakan dengan simbol V, yang menghasilkan arus I mengalir melalui rangkaian. Lalu R sebagai tahanan dari rangkaian ini, dan L sebagai induktansi dari lilitan motor DC rangkaian kami. Motor DC berada di samping induksi L tersebut. Kemudian, pada bagian mekanik digambarkan dengan inersia J sebagai massa berputar dan peredam waktu, dan peredam viskosa D sebagai elemen damping, gesekan atau hambatan terhadap gerakan rotasi. Motor DC juga menghasilkan gerak balik elektromagnetik back EMF yang proporsional dengan kecepatan putarnya. Gaya gerak balik ini bekerja berlawanan dengan tegangan sumber dan mempengaruhi arus yang mengalir dalam rangkaian. Kemudian di sini ada rangkaian free body beban dari kelompok kami. Dapat dilihat dari gambar bahwa Vs adalah sebagai tegangan input yang diberikan ke motor dalam domain Laplace. Sementara itu, S adalah arus yang mengalir melalui kumparan motor. Kemudian blok Gs merupakan fungsi transfer dari sistem kelistrikan motor DC yang mencakup pengaruh komponen induktansi L
resistansi R dan juga back EMF atau KE omega S. Selanjutnya ada rangkaian free body torsi dari kelompok kami. Dapat dilihat dari gambar, pada sistem ini TS adalah torsi total yang bekerja pada poros motor. Torsi total ini harus mampu mengatasi dua komponen utama, yaitu torsi akibat inersia J dan torsi akibat peredam D. Torsi akibat inersia digambarkan sebagai JS2 θ S, di mana semakin besar momen inersia J, maka semakin besar torsi yang diperlukan. Kemudian, torsi akibat peredaman dilambangkan dengan DS θ S, di mana gaya penahan terhadap pergesekan rotasi biasanya disebabkan oleh gesekan atau resistansi dari viskosa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan dari persamaan transfer function rangkaian yang telah dijelaskan. Ya, pada perhitungan ini kita menggunakan dua persamaan, yaitu dari sistem listrik dan sistem mekanik. Dan di sini sistem listriknya ini kita tuliskan dalam domain waktu dulu, yaitu adalah kita menggunakan hukum Kirchhoff, di mana tegangan atau Vt dikalikan L atau induktor LDIT per dt plus RIT plus EB. Nah, EB ini adalah tegangan balik motor. Dan ini kita ubah ke Laplace dulu. Kita ubah ke domain S, di mana jadi Vt, dari Vt ke Vs. Dan ini LDIT per dt kalau di tabel Laplace-nya itu diubah menjadi LSIS. Dan RIT-nya diubah jadi RIS, dan EB-nya atau EB ini rumusnya sama dengan KE atau KE ini adalah tegangan motor terus kali WT. Nah, kita bisa tuliskan KE, T-nya diganti jadi domain S jadi WS. Oke. Untuk selanjutnya adalah sistem mekaniknya. Sistem mekanik atau bisa disebut rotasinya. Sistem mekanik rotasi. Dimana kita di sini menggunakan viscous damper dan juga torsi atau inersia, maaf, karena kita mencari torsi ya. Nah, ini rumus torsinya yaitu adalah KT ini adalah konstanta torsi, dan ini kita adalah input dari rangkaiannya. Terus itu ada lagi di sini untuk transfer functionnya itu dari viscous damper dan juga inertia. Ini kita masukkan dari domain waktu dulu. Jadi J dw T per dt plus dw per T. Nah, kita ubah ke Laplace dulu. Ini kita masukkan aja T ini, yang persamaan ini masukin ke sini. Jadinya KT kali I, kita ubah ke domain S jadi S, dan inersianya kita ubah ke S jadi JS WS, dan ini viscous damper kita ganti ke DWS. Nah, ini semuanya ada di tabel transfer function dari buat tabel transfer function Laplace. Dan untuk selanjutnya itu kita ubah ke sini buat inputannya jadi JS plus D per KT kali WS. Nah, ini tuh ada sebabnya nanti kenapa diubah kayak gini, nanti kita next. Udah ya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah penggabungan dari kedua persamaan dari transfer function yang telah dihitung tadi, di mana kita sudah mendapatkan untuk sistem listriknya di VS sama dengan LS plus R kali IS, dan ini sebenarnya LSI dan RI, cuma kita keluarkan aja IS nya, habis itu di plus KE dan WS. Nah, ini tadi itu tegangan balik motor, dan ini WS ini kecepatan suntik. Oke, untuk selanjutnya itu sistem mekaniknya. Nah, kenapa tadi saya bilang diubah menjadi IS? Karena nanti kita akan memasukkan si persamaan mekanik ini ke dalam rumus dari sistem listrik ini melalui arus inputnya di sini IS. Jadi kita masukin ke sini. Oke, mungkin langsung kita masukin aja, kita gabungkan keduanya, di mana VS sama dengan LS plus R dikali I-nya kita ganti jadi persamaan mekaniknya, jadi JS plus D per KT kali omega S plus KE kali WS. Nah, kita kelompokkan
dimana kita kelompokkan mana yang komponennya, mana yang konstantanya. Nah, kita keluarkan ini LE jadinya VS LS plus R JS plus D per KT plus KE kali WS. Nah ini kita bisa kita masukin karena memang nanti kita WS kali KE sama WS kali KE ini, terus WS kali JS per D kali KT sama dengan JS plus D per KT kali WS. Nah kita sama aja juga ini gabung sini. Dan untuk selanjutnya itu adalah kalikan sum ininya kedua ruasnya dengan KT. Nah kita kalikan VS kali KT jadi KT kali VS, dan ini persamaan ini kita kalikan KT, berarti KT ini kita bisa coret karena KT sama dengan KT kali LS per R kali JS plus D per KT, berarti sini KT sini misalkan ini ya KT. Nah kita kali KT di sini, nah kita coret jadinya ini gak ada. Oke, dan ini ruas ini kita kali KT juga KT, jadinya seperti ini. Oke, dan untuk S nya enggak. Oke, terus selanjutnya itu adalah maka kalau kita ubah ke ini kan ada dua pusana yang ini ya, yang di luar kita tukar, dimana WS ini kita ubah ke sini dan KT kita ke sini atasnya, jadi WS per VS atau ini penggabungan dari mekanik, rotasi dan listrik itu sebenarnya KT per LS per R kali JS plus D, maaf ini plus ini dulu K plus KT kali KE. Oke, next. Yuk. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah perhitungan untuk kita mencari namanya kecepatan sudut sama kecepatan lingkaran. Kita yang sudut itu peraturan S, kalau FM itu per menit berapa putaran per menitnya. Nah melalui dari persamaan ini kita bisa menentukan ini dengan melalui persamaan ini, persamaan yang telah kita buat tadi, persamaan transfer function dari sistem mekanik dan sistem mekanik rotasi dan juga sistem listrik, dimana kita bisa masukkan parameter anggaplah dengan induktor ini ada 5,5 Henry, resistor 1 ohm, viscous dampernya itu 0,2 mm, dan tingkat viscous dampernya 0,01 kg, dan viscous dampernya itu 0,2 mm, dan KT dan KE nya 0,1. Oke, lalu kita bisa masukkan ke sini masukkan rumus tadi dimana WS KT LS per R kali JS plus D plus KE kali KT, dimana persen aja KT nya 0,1, LS nya 0,5, berarti 0,5 S plus R jadi 1, 0, J nya 0,1 S plus 0,2 plus KE KT 2 kali. Dan ini hasilnya kita kalikan silang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, hasilnya 0,05 S pangkat 2 plus 0,01 S plus 0,02 kali 0,5 S plus 0,02 kali 1, kita sederhanakan menjadi 0,5 S kuadrat plus 0,02 S plus 0,3. Dan ini akan dengan Tiga. Oke, untuk yang terakhir yaitu adalah perhitungan dari steady state atau kecepatan perputaran kipas angin dalam keadaan konstan. Oke, kita masukkan input 1 volt atau unit stepnya 1 volt ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Nah, saya jelaskan dulu rumus dari stepnya adalah S kali lim S sama menuju 0 yang dengan WS atau ininya dikalikan dengan inputannya tadi WS. Nah, kita masukkan input 1 volt. 1 volt itu kalau di unit step itu sama dengan 1 per S. Dan ini kita masukkan 1 per S kali JS. JS ini yang tadi persamaan dari transfer function yang pergabungan tadi. Nah,
GS kali 1S per kali S. Nah, ini berarti kalau satu berarti kan ini 1S kali 1S per S berarti sama 1. Nah, jadi hasilnya tetap cuma GS doang kali 1A. Kalau ada kalinya pakai 1, tapi ini enggak. Cuma ya hasilnya kalau dikalikan tetap 1. Itu tetap hasil itu. Oke, kita ingatin kembali persamaan atau nilai dari persamaan transfer function gabungan tadi itu 0,1 per 0,05 S kuadrat plus 0,02 S plus 0,3 0,03. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya dengan S menuju 0 S nya. Nah, habis itu kita berarti S nya ini kita nolin 0 berarti 0,005 kali 0 kuadratin nggak ada berarti 0 berarti terus 0,02 S kali 0 dan sisanya cuma 0,03 jadi 0,1 per 0,03 hasilnya 3,3 radian per second. Jadi hasilnya perputaran sudut dari kipas angin atau mesin angin jika inputannya 1 volt itu 3,3 radian per second. Nah, kalau ingin menghitung 9 volt gimana? Ya udah tinggal aja kali 3 kali 3 3,33 kali 9. Nah, itu udah tuh. Nah, untuk selanjutnya itu adalah RPM. Nah, kita untuk mengetahui kalau ini kan dalam domain satuan ini ya, S ya. Kita ini dalam domain satuan waktu. Dimana kita bisa kalikan ini 1 menit dibagi 60 detik ya, 60 detik per 2 pi. Jadi kecepatan sudut dikali 60 per detik atau 1 menit lah. 1 menit kan ada 60 detik. Jadinya W kali 60 per 2 pi. Kita kalikan 3,33 kali 60 per 2 pi. 60 per 2 pi itu 9,55, maaf ini. Sama dengan 31,8 RPM atau kipas kalian kalau dikasih inputan 1 volt itu bisa berputar 31 kali dalam 1 menit. Oke. Mungkin itu saja perhitungannya dan hasil ini akan dijelaskan atau lebih didetailkan di simulink di mana tegangan atau perputaran itu naik dari 0 sampai steady state-nya sampai 3,3 dengan inputan 1 volt yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan MATLAB dari Simulink transfer function-nya. Model Simulink ini dibuat dengan transfer function gabungan antara sistem listrik dan sistem mekanik. Dalam transfer function ini, variabel masukannya adalah tegangan dan variabel keluarannya adalah kecepatan sudut. Untuk blok-blok yang kita gunakan itu ada input step function untuk memberi sinyal tegangan, lalu ada transfer function block di mana digunakan untuk memasuki persamaan-persamaan yang kita gunakan. Lalu di sampingnya ada scope, yaitu untuk melihat respon waktunya. Untuk hasil outputnya ada seperti gambar di samping, di mana output ini sesuai dengan perhitungan sebelumnya, yang dimana jika diberi input sebesar 1 volt, maka perputaran sudutnya akan semakin naik menuju steady state di 3,3 radius per second. Untuk hasil simulasi tersebut berarti menunjukkan bahwa sistem bersifat stabil dengan respon kecepatan sudut yang mendekati nilai tunak dalam waktu tertentu. Artinya, motor mampu bekerja secara efisien dan responsif terhadap perubahan waktu. Maka dapat disimpulkan bahwasanya persamaan yang kita gunakan itu dapat menentukan nilai perputaran sudut pada rangkaian pemutar kipas ini. Kesimpulannya adalah kombinasi antara sistem kelistrikan dan mekanik pada motor kipas angin memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dinamika kerja sistem. Pada sisi kelistrikan kita menelaah bagaimana tegangan masukan, resistansi, induktansi, dan tegangan balik berinteraksi dalam gerakan motor. Sementara di sisi mekanik, analisis difokuskan pada hubungan antara torsi, momen inersia, dan gaya redaman. Dengan menggunakan transformasi Laplace, kelompok kami berhasil membentuk model matematis berupa transfer function yang menggambarkan hubungan antara tegangan masukan dan kecepatan sudut keluaran motor. Berdasarkan simulasi, saat diberi input sebesar 1 volt, sistem menghasilkan kecepatan steady state sekitar 3,33 radian per detik atau setara dengan 31,8 rpm. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis transfer function sangat efektif dalam membantu pemahaman
dan perancangan sistem motor ke depannya, khususnya dalam aplikasi pengendalian kecepatan kipas angin. Oke, sekian hasil pemaparan tugas besar mata kuliah sinyal sistem waktu kontinu dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat diimplementasikan di dunia nyata. Terima kasih dan kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.